Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Julian Inggris Putar-Putar dengan NIM 12S24038. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan T05 saya dengan judul Advanced Academic Stats, yang dimana pada T05 kali ini dengan menerapkan prinsip inheritance atau pewarisan dengan sebagai materi pada week 9 kali ini. Di sini pertama-tama kita akan bedah hasil dari analisis saya pada sistem kali ini dan dengan T05 ini, yang dimana pada awalnya itu entitasnya itu berasal dari mahasiswa dan dosen sendiri yang berdiri sendiri secara terpisah, yang mengakibatkan duplikasi dari atribut yang tersebut itu seperti nama dan program studi, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa prinsipnya itu prinsip yang seperti melanggar itu kayak yang tidak bisa diganggu gugat, yang dimana sehingga saya itu dapat merancang strukturnya ini itu sebagai dengan metode yang baru dengan menggunakan prinsip inheritance. Kemudian dalam implementasinya ini tuh saya menciptakan sebuah superclass yang bernama person, yang dimana berfungsi untuk sebagai identitas atau entitas induknya yang mencakup dari student dan lecturer nanti, yang dimana itu menampung semua karakteristik umum yang dimiliki oleh setiap yang ada di lingkungan akademik pada sistem kali ini. Dengan cara ini, saya menetapkan sebuah kontrak dasar bahwa setiap individu yang akan diciptakan dalam sistem ini nanti, terlepas dari perannya, wajib memiliki identitas, nama, dan prodi yang terstandarisasi. Kemudian akan turun lagi ke level yang lebih spesifik, yang dimana nanti akan mendefinisikan dari student dan lecturer yang sebagai subclass. Kemudian hubungannya itu disebut sebagai is a relationship, yang dimana sehingga seorang mahasiswa dan seorang dosen nanti memiliki entitas sebagai seorang person, yang dimana itu nanti strukturnya itu memungkinkan sistem untuk mengenali kesamaan identitasnya ini sebagai yang sama, namun tetap memberikan ruang bagi atribut yang unik masing-masing seperti NIM, nama, prodi, dan yang lain NIM, prodi, dan yang lain-lainnya. Secara teknis itu penggunaan eksternnya nanti juga memicu mekanisme pewarisan memori, sehingga objek yang kelas yang dibuat nanti dia akan mewarisi struktur dari data dari superkelasnya, sehingga langkah ini sangat strategis untuk memastikan bahwa perubahan pada level kali ini itu tercermin pada semua level turunan pada yang tepat, tanpa perlu mengubah kode-kode yang banyak seperti nanti di student, di lecturer, dan sebagainya. Kemudian untuk visualisasi kelas diagramnya nanti itu saya akan menghasilkan penunjukan aliran data yang sangat bersih, sehingga dimana nanti ada garis superkelasnya dan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membacakan soalnya itu pada T05 kali ini ada dengan materinya itu Advanced Academic Stats, yang dimana tugasnya itu merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan saya pada UTS yang lalu, yaitu M01, dimana pada tugas itu saya diminta untuk menyelesaikan 2 persoalan. Kemudian yang pertama itu saya diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu, sehingga pada bagian yang kedua saya diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Kemudian pada tugas ini saya diminta untuk menganalisis pekerjaan saya sebelumnya guna mencari aspek-aspek di mana inheritance itu berpotensi diaplikasikan, sehingga saya dapat menerapkan pendekatan top down dan bottom up untuk menemukan potensi tersebut. Bila telah ditemukan, tuangkan ide saya dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam sebuah laporan. Dan tahap terakhir itu adalah merealisasikan ide saya dengan merefaktor kode base saya. Kemudian di sini ada T02-nya,
Di tugas kali ini merupakan kelanjutan dari teks 01. Pada tugas ini saya diminta untuk merevisi solusi saya sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah misalnya basis data pada 2 semester berbeda. Pada pengamaian pertama itu mendapat nilai BC, kemudian pada nilai berikutnya itu dapat nilai A. Nah, menurut pada peraturan akademik yang terbaru itu, nilai yang akan diakui itu adalah yang terakhir, yaitu nilai A-nya. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Sebagai contoh berikutnya, nanti ini adalah input yang akan kita masukkan. Di sini adalah lektor R, yaitu dosen yang akan mengampu mata kuliah tersebut. Kemudian ada course art mata kuliahnya. Kemudian di bawahnya ada student aid, ini adalah mahasiswa. Dan enrollment aid ini adalah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Dan di bawahnya ada student detail, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tersebut. Dan ini adalah output yang akan dihasilkan nanti. Kemudian kita lanjut. Nanti setelah menerapkan prinsip inheritance itu, saya akan melakukan refactoring yang berbeda pada kode sumber, sehingga perubahan yang paling mencolok nanti itu terlihat pada penghapusan variable name dan prodi dari kelas student dan lecturer. Kemudian sebelumnya itu kodenya kan terasa nanti terlalu banyak gitu karena pengulangan deklarasi. Namun sekarang kelas-kelas tersebut menjadi lebih ramping dan hanya fokus pada atribut spesifiknya tersendiri. Poin krusialnya itu ada dalam refactoring dalam penggunaan super nanti, yang dimana itu di dalam konstruktor, yang dimana saya memastikan bahwa setiap kali objek turunan diinstansiasi, konstruktor itu akan memanggil induk, yang dimana induknya itu nanti ada super name prodi yang akan terdapat dalam version.java yang akan menjamin integritas datanya itu tetap terjaga dan tetap terrealisasi dengan benar di dalam memory heap yang sebelum atribut spesifik superclass itu akan diproses. Kemudian selain itu saya juga akan merombak metode getter dan setter. Nanti ada get name, set name, dan yang lainnya di person. Kemudian kelas turunan itu tetap bisa memanggil perilaku tersebut melalui delegasi metode. Refactoring ini tuh membuktikan bahwa saya tetap mematuhi prinsip encapsulation, yang dimana data induk yang bersifat private tetap melindungi namun dapat diakses secara legal melalui antarmuka yang disediakan oleh superclass. Kemudian di bawahnya itu nanti ada sisi dari pemeliharaan maintenance, yang dimana hasil dari refactoring ini sangat memuaskan jika di masa depan ada kebijakan baru, misalnya ada penambahan fitur-fitur baru atau yang lainnya. Di sini nanti saya akan di sini nanti hanya perlu memodifikasinya itu satu baris kode di version.java tanpa refactoring yang lain, sehingga kita harus mencari satu persatu. Tanpa refactoring ini nanti harus kita cari satu persatu di setiap filenya baru diubah, yang dimana itu sangat rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Refactoring ini tuh juga meningkatkan keterbacaan kode secara signifikan, yang dimana nanti pengembang lain itu yang membaca proyek ini, struktur foldernya itu kan academic.model, yang dimana bercerita tentang hierarki yang logis, sehingga kode ini bukan sekedar lagi instruksi bagi mesin, melainkan melainkan itu representasi digital dari struktur organisasi di dalam dunia nyata yang tertata rapi dalam paradigma objek. Oke, ini ada person.java. Di person.java ini ada package academic model, yang dimana ini program person.java ini terkumpul atau tersimpan terbungkus di dalam file akademik, kemudian tersimpan di dalam model. Kemudian ada public class person, private string name, private string prodi, dan yang lainnya. Person.java ini itu sebagai root class-nya atau kelas induk dalam hierarki ini, yang dalam perwarisan sistem ini, yang secara arsitekturalnya ini kelas ini itu merupakan konsep dari generalisasi, yang dimana kita akan mengidentifikasi atribut umumnya yang dimiliki oleh entitas mahasiswa dan dosen dengan menarik variabel dari name ini, kemudian ada prodi. Kemudian di sini ada nanti public person. Dengan menarik variabel dan meme ke superclass, kita bisa menciptakan standarisasi data bagi semua individu yang terlibat dalam ekosistem kali ini, seperti nanti ada mahasiswa, dosen, dan yang lain lah.
Kemudian dalam aspek encapsulation nanti, di mana variabel dalam person ini akan dideklarasikan dalam privat, yang dimana privat ini adalah sehingga data-data nanti itu dia tidak bisa diubah atau diganti sembarangan tanpa izin dari akses dari si person.java yang dideklarasikan di dalam privat tadi, yang dimana inilah pertahanan data atau data handling, data hiding yang krusial, sehingga status internal dari objek person ini tidak dapat dimanipulasi secara langsung oleh kelas luar seperti driver, lektur, error mail, course, atau yang lainnya. Kemudian data ini memastikan bahwa identitas dasar seorang itu hanya dapat diubah melalui prosedur yang legal, yaitu melalui public setter. Inilah public setter, yaitu public void set name, public void set prodi. Yang secara teknis ini, kelas ini menyediakan konstruktor yang akan menjadi jangkar bagi semua superkelasnya. Meskipun perannya yang paling vital adalah sebagai penyedia struktur bagi kelas turunan ini, tapi tanpa person ini itu kita akan terjebak dalam redundansi kode yang melanggar prinsip tidak dapat mengulangi kodenya tersebut, yang akan menyulitkan proses maintenance. Misalnya di masa depan nanti akan ada perubahan fitur atau penggantian nama atau yang lainnya, itu akan menyulitkan kita. Kemudian implementasi getter dan setter ini juga berfungsi ini public string get name, public string get prodi, public void set name, public void set prodi itu berfungsi sebagai antarmuka atau interface sebagai internalnya. Ketika student atau lekturnya nanti perlu mengakses nama mereka sendiri, mereka akan delegasi tugasnya itu ke dalam kelasnya si person ini. Kemudian akan menunjukkan hubungan distribusi tanggung jawabnya dari si person ini sebagai hak penuh atas manajemen data personalnya, sehingga kelas anak fokus pada data fungsional mereka. Kemudian ada nanti person memungkinkan ini penerapan polymorphism, yang dimana data struktur dari analis itu kita secara teoritis dapat menyimpan objek student dan lekturnya itu dalam satu list tipe person yang memberikan proses berbagai jenis entitas manusia secara seragam tanpa perlu mereka mengetahui tipe spesifik mereka di awal proses eksekusi. Kemudian kita akan lanjut ke student.java. Pada student.java ini adalah bentuk spesialisasi dari kelas person yang tadi, dengan melalui ini kan ada extends person, yang dimana itu mewarisi seluruh karakteristik dari si person tadi, sehingga kita dapat menambahkan atribut yang unik yang mendefinisikan seorang mahasiswa, yaitu name dan year nanti. Sehingga pemisahan ini sangat logis karena data akademik itu kan seperti tahun angkatan tidak relevan bagi entitas dosen, dan sehingga harus dipisahkan. Kan itu dapat menunjukkan kita kalau kita pisahkan satu-satu, sehingga kita buat person.java tadi itu agar datanya itu gampang dia apa cuma nama dan prodi. Kan dosen juga bisa nama dan prodi apa dia yang akan mengajarkannya. Kemudian kalau di student kan dia cuma perlu name sama tahun kapan dia masuk. Kalau kita buat di dalam lektur.java kan itu akan menyulitkan kita karena identitasnya ini gak cocok ke lektur dan identitas lekturnya tidak cocok dengan student. Makanya itu pemisahan ini itu sangat logis karena data akademiknya itu kan seperti yang tadi saya bilang itu tidak dapat berdiri sendiri, dapat dipisahkan dan dengan substrukturnya itu tersendiri. Nah, di sini ada aspek yang paling teknis itu new student. Atau konstruktor chaining, yang dimana ketika perintah new student itu nanti dipanggil di dalam driver.1 melalui perintah dari si supername prodi ini. Kemudian hal ini juga menjamin bahwa setiap nanti ada objek mahasiswa selalu memiliki fondasi identitas manusianya yang lengkap sebelum sistem menambahkan atribut akademiknya ke dalam memory heap di dalam driver 1 dan driver 2 nanti. Kemudian di sini ada penggunaan, di mana nanti ada penggunaan override pada metode getName yang menunjukkan ada delegasi metode yang kepatuhan pada kontrak perwarisan. Meskipun student ini memiliki akses ke dalam metode induk yang tadi dalam person, dia tetap akan mendefinisikan ulang perilakunya sendiri jika diperlukan. Dalam kode
student.java ini bertindak sebagai entitas yang pasif namun kaya akan data, menyimpan data riwayat tahun masuk yang nantinya akan digunakan untuk filterisasi data akademik. Dari sisi desain juga, student.java ini dirancang untuk memiliki strong identity melalui variabel name. Variabel name yang bukan biasa. Dim ini bukan sekadar seperti string biasa, melainkan kunci utama yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai mata kuliah. Konsistensi dim ini sangat dijaga di sini karena menggunakan private yang tidak dapat diubah. Konsistensi dim ini sangat dijaga karena meskipun namanya nanti bisa dirubah, dim tetap menjadi identitas yang unik yang tidak boleh dibuat ganda dalam seluruh ekosistem aplikasi. Nah, jadi student.java ini adalah representasi digital dari subjek didik yang memerlukan beban bawa informasi dari masa lalu, tahun angkatan, atau masa kini itu prodinya mewarisi dari si person. Sehingga dalam student.java ini membuktikan bahwa sebuah objek bisa memiliki banyak dimensi identitas yang terorganisir secara hierarkis tanpa menyebabkan keracunan logika bagi kompiler.java ini. Kemudian kita akan lanjut ke lecture.java. Oke, di dalam lecture.java ini sama seperti tadi, dia mewarisi sifat dari si public person tadi, yang mana identitas pengajarnya itu merupakan turunan dari si person. Perbedaan mendasarnya dengan student tadi terletak pada atribut-atributnya. Seperti ini ada NDDN, inisial, dan email. Kemudian atribut inisial ini sangat krusial karena seringkali di dalam sistem akademik dosen lebih mudah diingat melalui identitas inisialnya itu, seperti ada nanti Bu Rosni dengan singkatannya atau yang lainnya sebelum kita mengenali dosennya tersebut. Kemudian sama seperti mahasiswa tadi juga, di dalam kelas ini menggunakan super constructor yang dimana untuk menginisialisasi nama dan prodi. Namun perannya si lecturer ini, dia bersifat sebagai penyedia referensi, sehingga email digunakan sebagai validator unik di dalam driver nanti untuk memastikan bahwa tidak ada pengajar yang memetakan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah mata kuliah dalam kelas course nanti yang akan kita bahas. Kemudian penerapan inheritance di sini itu memungkinkan dosen untuk memiliki perilaku yang sama dengan mahasiswa yang tadi dalam hal identitas dasar, namun berbeda dalam hal otoritas data. Kemudian meskipun datanya ini berbagi kelas dengan induk yang tadi, secara fungsional mereka berada di dalam kutub yang berbeda dalam proses bisnis akademik. Dokter ini kan dia sebagai menyediakan ilmu dan penilaian. Kemudian kalau di dalam mahasiswa kan dia sebagai yang menerima atau dievaluasi. Dengan itu secara teknis bahwa manajemen lektor ini jika di driver nanti melibatkan proses pencarian lookup yang intensif, sehingga inisial dosen ini menjadi penghubung antara data statis dosen dengan data dinamis mata kuliah. Nah, kemudian hal ini juga akan menunjukkan bahwa si dosen ini nanti didesain untuk memiliki keterkaitan kopling yang rendah namun memiliki kohesi yang tinggi, di mana ia berdiri sendiri. Ya, ini nanti berdiri sendiri tanpa ada terkaitannya dengan si person dan yang lainnya. Nah, kemudian lecture ini adalah elemen kunci dalam validitas data mata kuliah. Tanpa objek dosen yang valid, sebuah mata kuliah itu tidak dapat dijalankan secara legal dengan dalam sistem ini. Oleh karena itu, inheritance ini berfungsi sebagai perwarisan dari si person ke dalam student, course, enrollment, dan yang lainnya. Itu adalah induk dari si kelas ini, sehingga tanpa adanya itu bahwa
Setiap dosen diakui secara personal resmi di dalam program studi yang memiliki hak khusus terhadap sistem manajemen nilai yang akan diproses dalam kelas driver nanti. Kemudian kita akan lanjut ke dalam course.java. Oke, di dalam course.java ini adalah model data yang merepresentasikan kurikulum atau mata kuliah yang berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Ini itu berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya seperti person, student, dan lecture tadi, karena itu course ini tidak mewarisi person karena ia bukan makhluk hidup, melainkan ini adalah sebuah mata kuliah atau entitas akademik. Atributnya itu ada dari kode mata kuliahnya, nama mata kuliah, SKS-nya, passing grade-nya berapa, dan inisial dari mata kuliahnya tersebut. Nah, dalam aspek ini tuh yang tertarik itu adalah dari inisialnya. Di sini itu course-nya itu tidak menyimpan objek dalam lecture tadi secara langsung, melainkan inisialnya saja. Dalam arsitektur sistemnya itu disebut sebagai data association dikarenakan pendekatan ini terlalu dipilih untuk menjaga agar objek dari si course ini tetap ringan, sehingga di mana hubungan dosen pengampu di dalam melalui pemetaan stringnya ini yang nantinya akan diperkaya oleh informasi email di tahap output. Kemudian di sini ada variabel kreditnya itu dalam kelasnya ini tuh memegang peranan vital di dalam komputasi, yang dimana nanti IPK-nya itu akan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang. Nilai integernya itu dari SKS ini akan ditarik oleh driver untuk dikalikan dengan bobot nilai mahasiswa. Kesalahan kecil apapun nanti ada pada kelas ini, di dalam kelas course ini akan mengakibatkan kegagalan masif pada seluruh laporan IPK mahasiswa, sehingga menjadikan kelas dengan akurasi data yang sangat sensitif. Ini sangat sensitif untuk kreditnya ini, karena secara desainnya itu course ini menerapkan enkapsulasi penuh sebagai metode getCode. Kemudian ada getMatkul yang menjadi gerbang utama bagi driver untuk mengidentifikasi apakah sebuah pendaftaran enrollment sah atau tidak. Kelas ini juga menyimpan informasi passing grade yang dimana memberikan dimensi evaluasi, meskipun dalam logika driver saat ini fokus utamanya masih ada pada akumulasi kredit dan penghitungan nilai akhir. Karena course ini itu adalah objek yang mendefinisikan parameter keberhasilan mahasiswa, ini adalah blueprint dari ilmu pengetahuan yang ditawarkan. Interaksinya itu dengan driver menunjukkan bahwa bagaimana nanti sebuah entitas pasif dapat menjadi variabel utama dalam sebuah algoritma perhitungan IPK-nya ini yang secara kompleks, dengan membuktikan pentingnya pemodelan atribut yang tepat dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian di sini ada enrollment.java yang dimana ini adalah program bagaimana nanti mahasiswa mengambil mata kuliahnya tersebut. Oke, di sini ada enrollment.java yang berfungsi sebagai association class, associative class yang menjembatani antara mahasiswa dan mata kuliahnya. Dalam teori basis data relasional kan kelas ini adalah perwujudan dari tabel many to many, yang dimana seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliahnya itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Enrollment.java ini juga catatan transaksi yang mengikat keduanya itu dalam satu periode waktu. Kemudian itu ada struktur atributnya itu di sini tuh sangat spesifik, yang dimana menyimpan ID, terus ada NIM mahasiswanya. Dengan penggunaan tipe data string ini untuk kedua referensi ini menunjukkan pola loose coupling, atau dimana enrollment tidak menyimpan objek asal secara utuh, melainkan hanya identitas uniknya saja. Hal ini mempermudah proses dalam manipulasi data ini dan pencarian dalam driver ini tanpa memberatkan memori dengan referensi objek yang objek ini agar tidak saling bertumpuk. Kemudian atribut grade-nya ini berfungsi untuk mengolah dengan konsep state management, yang dimana nilai awalnya itu kan kosong, menunjukkan bahwa
pendaftaran telah dilakukan namun proses evaluasi belum selesai atau belum ada nilainya. Kemudian dari transaksi non ini akan sebuah huruf mutu seperti nilai A, B, B, C, D, dan E, dimana prosesnya ini itu untuk menyeting grade-nya, yang menjadi salah satu cara untuk mengubah status akademik ini mencerminkan integritas proses penilaian. Nah, kemudian secara teknisnya itu internal ini juga membawa data temporal seperti tahun kursnya dan semester. Ini sangat penting karena seorang mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang sama di semester yang berbeda. Misalnya, semester 1 dia mengambil mata kuliah pemrograman visual, kemudian di semester 3 dia mengambil pemrograman visual juga. Atau bisa dibilang konsepnya itu kayak seperti remedial lah. Jadi, tanpa data temporal ini, sistem tidak akan mampu membedakan pengambilan matkul yang asli dengan yang pengulangan, yang dimana pada akhirnya akan mengacaukan perhitungan IPK yang asli. Jadi, singkatnya itu enrollment yang pada program ini itu adalah bukti bahwa keterlibatan akademik itu bukan sekedar sebagai penyimpanan data, melainkan sebagai representasi dari histori perjuangan mahasiswa ini, ya, dari seberapa lama dia mendapatkan nilai dan yang lainnya. Jadi keberadaan kelas ini juga memisahkan logika dari data mahasiswa dari logika kurikulumnya, dari si student dan si course, yang dimana memberikan struktur yang bersih, dimana setiap transaksi akademik itu tercatat secara atomik dan terorganisir dengan sangat baik. Kemudian setelah habis saya menjelaskan dari si model ini, kita akan lanjut ke driver1.java, yang dimana ini adalah main controller yang bertindak sebagai otak dari seluruh sistem ini, yang dimana ini bertugas untuk mengelola input, output, dan mengordinasikan interaksi antara sebuah kelas model yang tadi kita bahas. Kemudian program ini itu dijalankan dalam sebuah infinite loop yang hanya akan berhenti saat menerima tanda triple dash, yang dimana di sini semua logika bisnis mulai dari validasi duplikasi data hingga verifikasi referensi diimplementasikan secara prosedural di dalam paradigma objek. Jadi salah satu algoritma yang paling kompleks di sini adalah cross referencing, yang dimana saat perintah enrollment add ini itu masuk dan driver tidak langsung percaya pada inputnya. Ia melakukan interaksi pada list student dulu dan course untuk memastikan bahwa NIM dan kodenya itu adalah matkul yang dimasukkan benar-benar ada. Jadi ini adalah implementasi dari referential integrity pada level aplikasi yang mencegah adanya data yang tidak memiliki parent atau ya tim yang tidak merujuk ke entitas manapun. Jadi logikanya itu penanganan dosen ini juga sangat menantang di driver pada kali ini, karena sebuah mata kuliah ditambahkan, driver harus mencari inisial dosen di dalam listnya itu, sehingga lekturnya ini mengambil alamat email mereka, sehingga proses ini melibatkan penggunaan string builder untuk menyusun string informasi pengajar yang rapi. Ini menunjukkan peran driver juga sebagai pengelola data mentah menjadi informasi yang siap saji bagi pengguna akhir. Kemudian dalam aspek manajemen data ini, driver menggunakan array list untuk menyimpan objek secara dinamis, dan kelebihannya itu adalah fleksibilitas dalam menampung jumlah data yang tidak menentu, sehingga drivernya juga harus berhati-hati dalam mencari pencarian data agar tidak terjadi penurunan performa. Kemudian di sini ada penggunaan for each yang memberikan keterbacaan kode yang baik meskipun datanya semakin membengkak. Sehingga sebagai penutupnya ini, driver set itu adalah pusat grafisasi dari sistemnya ini. Tampaknya semua kelas model hanyalah struktur data pasif, sehingga driver ini adalah yang menghidupkan sistem dari si model, dan yang lainnya itu dengan tampaknya ini tuh
semuanya itu modelnya itu hanyalah struktur data pasif, sehingga dokter ini menghidupkan sistem yang memberikan instruksi, mengelola memori, yang memastikan bahwa setiap perintahnya itu penggunanya itu dijalankan sesuai dengan aturan bisnis akademik yang telah diterapkan. Kemudian lanjut ke driver kedua Java. Ini sama seperti yang tadi juga, tapi secara script identity-nya itu dengan driver 1 ada dalam ekosistem tugas ini itu memegang peran untuk menguji skenario kompleks. Fokus utamanya itu adalah fitur student details yang melibatkan perhitungan IPK-nya. Nah, jadi di sini tuh kemampuan algoritma ini diuji karena sistem harus mampu memproses tumpukan data pendaftaran dan mengubahnya menjadi data angka indeks prestasi yang akurat secara matematis. Jadi bagian paling brilian dalam kode ini adalah penggunaan hashmap string. Nih, hashmap string. Kemudian ada string that grass-nya. Nah, dalam kasus remedial ini seorang mahasiswa mungkin memiliki dua nilai yang untuk mata kuliah yang sama, seperti yang saya bilang tadi, yang pemblokiran visual di semester 1 dan semester 3-nya. Dengan penggunaan hashmap ini, di mana kode matkul yang tadi itu menjadi kunci, nilai yang lama akan secara otomatis tertimpa oleh nilai yang terbaru, sehingga ini adalah solusi saya yang untuk memastikan bahwa IPK hanya dihitung berdasarkan hasil terakhir dari si mahasiswa. Jadi alur kalkulasinya itu hitung dari pendaftaran yang pertama, pendaftaran berdasarkan NIM, kemudian yang kedua itu adalah masukkan nilai ke dalam hashmap untuk mengeliminasi nilai yang lama. Jadi nilai yang lama itu akan ditimpa dengan nilai yang baru. Kemudian nilai yang ketiga itu ada mencari SKS, di mana cara SKS-nya itu ada matkul tersebut dari course yang tadi yang ada pada sini. Nanti ada menamakan matkulnya, dia akan masuk ke sini. Kemudian itu nanti ada yang keempat itu menghitung nilai gapnya. Jadi A itu adalah IPK 4, kemudian AB itu adalah di bawahnya, BA soal B ada di bawahnya lagi, di bawahnya dan di bawahnya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata yang ada di sini dengan membuat logika definisi logika nanti pemrosesan datanya. Kemudian driver 2-nya itu menangani masalah seperti string formatting yang rumit lah. Jadi penggunaannya itu substring itu menghapus tanda titik koma. Jadi nanti kan ada titik koma itu. Nah, titik komanya itu nanti di akhir daftar nilai dosen menunjukkan ketidaktian dalam menyajikan data. Begitu juga dengan string format versi 2F kan. Yang di KPA, yang dimana nanti itu memastikan output memenuhi standar presisi akademik, yang dimana nilai IPK-nya itu selalu ditampilkan dengan 2 digit di belakang koma. Jadi misalnya 3,0 misalkan nanti 4,7 dia masih bisa dilakukan, ada komanya. Tapi kalau tidak ada nanti dia nggak bisa. Jadi kesimpulan itu membuktikan di driver keduanya itu tuh memastikan bahwa sistem ini tuh sudah robust atau tangguh. Jadi ini tuh sistem itu tidak hanya bisa menyimpan data, tapi bisa mengolahnya menjadi informasi strategis. Jadi nanti ada nilai IPK-nya dan juga grade-nya. Jadi penggunaan struktur data yang tepat seperti hashmap ini itu sangat bagus saya gunakan karena dia bisa mengeliminasi nilai yang lama itu dan akan masukkan nilai yang baru, yang dikombinasikan dengan logika perwarisan dari kelas person menjadi aplikasi yang baru yang bagus untuk kita gunakan. Kemudian kita akan lanjut ke dalam solusinya. Ini di tugas yang kedua ini menuntut penanganan data yang jauh lebih dinamis, terutama pada aspek pendaftaran dan penilaian. Nah, kemudian solusinya yang saya tawarkan itu yang berpusat pada enrollment tadi, yang dimana bertindak sebagai entitas asosiatif. Kelas ini juga menjembatani hubungan antara many to many, yang dimana antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil, memastikan setiap pengambilan matkul itu tercatat secara unik dan akurat. Kemudian dalam menangani data mata kuliah juga saya memperluas fungsionalitas pada course.java ini yang menyimpan data seperti SKS dan code. Kelas ini juga mampu menampung informasi pengajar melalui inisial dosen.
Ya, solusi ini itu memungkinkan sistem untuk menampilkan kaitan erat antara apa yang dipelajari mahasiswa dan siapa yang bertanggung jawab memberikan ilmu tersebut di dalam kelas. Kemudian tantangan terbesarnya itu dalam tugas kedua ini adalah sinkronisasi nilai, di mana saya memutuskan untuk menyimpan status nilai yang sebagai sering dinilai awalnya itu sebagai non atau belum ada sama sekali, karena dia masih mengambil mata kuliah yang nilainya kosong, yang dimana mempresentasikan kondisi real di mana pendaftaran itu dilakukan di awal semester, sementara nilai baru itu muncul di akhir semesternya karena sudah ada penilaian. Kemudian perubahan status ini dikelola secara ketat melalui pendaruan di nilai di driver 2. Kemudian solusinya itu juga mencakup validasi silang antara list data. Saat pendaftaran masuk, sistem tidak langsung menyimpannya. Program akan melanjutkan pencarian lookup dulu agar masuk ke list mahasiswa dan list mata kuliah untuk memastikan bahwa aktor dan objeknya itu terlibat memang terdaftar di dalam database ini. Ini adalah mekanisme pencegahan data yatim dan orphan data. Kemudian terakhir itu ada mengintegrasi perhitungan IPK secara otomatis. Setiap kali data mahasiswa itu diminta, maka sistem melakukan kalkulasi real time berdasarkan data pendaftaran yang ada. Jadi solusi ini itu menjamin bahwa informasi akademik yang disajikan kepada pengguna selalu mutakhir dan mencerminkan prestasi terbaru mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang telah diinput dalam sistem. Kemudian kalau dalam rasional dan implementasinya yang terbaik itu, rasional utama di balik desainnya ini itu adalah pemilihan hashmap. Yang dimana hashmap itu kan menyimpan nilai akhir agar akan sangat berisiko jika terjadi remedial dan pengulangan mata kuliah. Jadi dengan hashmap itu kalau di mata kuliahnya itu menjadi kayak yang unik, sehingga nilai lama akan tertimpa otomatis oleh nilai terbaru tanpa merusak struktur dari data-data ini. Jadi mengapa ini pilihan terbaik itu? Karena dalam sistem akademik yang nyata kan nilai terbaru itu adalah nilai yang diakui. Jadi sehingga penggunaan hashmap itu memberikan kompleksitas bahwa pencarian itu yang terbaru yang jauh lebih cepat daripada melakukan iterasi manual pada list. Ini sangat efisiensi algoritmanya yang sangat krusial jika sistem ini nanti harus menangani ribuan data mahasiswa secara akumulatan. Kemudian ada yang kedua itu ada terletak pada tipe data integer untuk SKS dan double untuk IPK. Jadi banyak pengembang, jadi kan SKS itu kan cuma 1, 2, 3, 4 dan SKS itu ada nilai angka di belakang komanya, dan disinilah saya menggunakan integer untuk SKS dan double untuk IPK-nya. Kemudian dengan menjaga tipe data numerik sejak awal di dalam course.java ini, saya itu meminimalisir kesalahan konversi dengan memastikan akurasi perhitungan matematis ini hingga 2 angka di dalam belakang koma. Kemudian saya juga membuat misal logika perhitungan ke dalam blok khusus di dalam driver yang berlangkah tepat untuk yang diletakkan di dalam student.java yang melalui driver memudahkan proses debugging dan proses terhadap pengujian skenario input, yang dimana memberikan kendali penuh ke dalam pengembangan data. Kemudian terakhir ada untuk menjaga ke driver 1 dan driver ini tetap identik dalam bentuk standardization. Di sini saya membuat sebuah sistem yang andal yang harus memiliki satu mesin logika yang mampu melewati berbagai jenis tes dengan kode yang sama. Jadi maupun tesnya itu singkat, lanjut tanpa proses tambahan. Jadi alir eksekusi solusinya itu program terus ini memantau masukan dari pengguna melalui konsol. Baru setiap baris input itu akan dibedakan menjadi segmen pagar atau split, di mana segmen pertama itu selalu dianggap sebagai perintah utama atau instruksi bagi sistem untuk bertindak. Kemudian perintah diidentifikasinya aliran masuk ke dalam objek instantiation. Jika perintah adalah student add, maka dia akan mengecek duplikasi lalu membuat objek student baru di memory heap. Data mentah yang dari string diinput dikonversi ke tipe datanya sesuai misalnya tahun angkatan menjadi integer, sebelumnya disimpan secara permanen di dalam array list. Kemudian nanti ada masa berikutnya itu processing dan linking. Saat proses enrollment add ini dia akan dieksekusi. Kemudian aldi program itu tidak hanya menambah data, tapi melakukan verifikasi referensi, yang dimana program ini melakukan looping secepat untuk mencocokkan NIM dan kode matkul. Jika validasi lolos, objek enrollment ini dibuat secara langsung logis menghubungkan dengan objek student dan course-nya yang sudah ada di memori. Kemudian aliran yang paling intensnya itu terjadi pada di student details,
yang dimana ini program filter terhadap semua pendaftaran yang memiliki NIM bersangkutan. Data tersebut dimasukkan ke dalam HashMap pada driver kedua untuk mengeliminasi nilai yang lama. Lalu sistem bertanya kepada objek course apakah ada beban dan berapa beban SKS-nya. Semua hasil perkalian poin itu dikumpulkan dalam variabel akumulator. Kemudian di tahapan terakhir itu ada output formatting. Setelah kalkulasi ini nanti selesai, aliran eksekusi bermuara pada perintah pencetakan. Saya di sini menggunakan string format untuk memastikan hasil dari akarnya itu terlihat bagus, sehingga program ini tetap berjalan dalam looping utama yang sampai ia menemukan simbol triple dash atau garis 3, dimana saat itu program akan menutup aliran scanner dan mencetak seluruh ringkasan data sebagai laporan akhirnya. Di sini kita akan mencoba bagaimana program ini akan berjalan dengan mengkompilnya terlebih dahulu. Oke, kita akan menjalankannya. Oke, inilah hasilnya. Kemudian kita akan buat triple dash. Oke, hasilnya sesuai dengan yang diminta pada output. Oke, di sini kita kan mendeskripsinya pekerjaan itu ke dalam hasil GitHub dan sudah saya submit dalam GitHub-nya. Di sini saya menemukan kesulitan bahwa pemrograman kali ini sangat bergantung kepada HashMap tadi, kemudian menggunakan konsep encapsulation agar nilainya itu tidak dapat diubah, agar nilai itu tidak dapat diubah secara sembarangan dan yang lainnya. Kemudian ada getter dan setter tadi agar bisa memanggil nilai yang tadi yang sudah kita masukkan ke dalam input dan akan memanggilnya ke dalam dari dalam memori. Nah, di sini kendala yang saya hadapi itu ada manajemen string pada inisial dosen ini atau lecture Java ini, yang dimana itu menggunakan inisial dalam format CSV. Namun outputnya meminta format yang lebih kompleks dengan email dosen di dalam kurung. Saya sempat kesulitan dalam menangani tanda titik koma pada akhir baris ini, yang mengharuskan saya menggunakan fungsi substring dengan logika pembentukan kompleks yang sangat presisi agar tidak terjadi error. Kemudian ada kendala yang kedua, perhitungan logika IPK, dan itu saya membuat course dengan SKS yang berapa gitu. Kemudian di sini ada saya kendala pada null safety, yang dimana momen ini mencoba menghitung IPK untuk mahasiswa yang belum memiliki nilai sama sekali. Hal ini menyebabkan kesalahan pembagian dengan 0. Saya mengatasinya dengan menambahkan blok pengecekan if hashgrade yaitu 0, sehingga mahasiswa baru itu akan secara aman ditampilkan sebagai 0/0 dengan total SKS-nya. Kemudian kendala non teknisnya itu adalah manajemen waktu, dengan ini itu membutuhkan fokus yang tinggi, sehingga saya membuatnya itu dengan bantuan dari chatbot yang telah disediakan oleh kakak tingkat yaitu Bang Wilson dan Kak Indah, akan mempermudah saya untuk menentukan menentukan program kodenya ini. Terakhir, untuk di GitHub-nya tidak ada sama sekali. Jadi sekian dari representasi mengenai T05 kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih.